bagaimana kalau pemilu itu diundur sampai 2027? Di pertanyaannya Pak Burhan loh, ini bukan saya yang ngomong, ini hasil sebenarnya Pak Burhan. Di situ disampaikan bahwa yang sangat setuju kurang lebih 5,7%, yang setuju 33,sekian%, akumulasinya hampir 40%. Dan itu tumbuh dari bulan ke bulan, Oktober, November, jadi naiknya cukup tajam tuh. Jokowi bisa jadi sasaran empuk, ditulis oleh Adin dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tahun pemilu makin dekat. Tahun 2024 akan menjadi tahun yang ramai karena Indonesia sebagai negara demokrasi akan berprestasi. Tahun 2024 pemilihan umum termasuk pemilihan presiden akan dilaksanakan. Menurut konstitusi Joko Widodo tidak dapat maju lagi jadi capres karena maksimal 2 periode memimpin. Tetapi muncul beberapa wacana yang menginginkan Jokowi meneruskan kepemimpinannya. MKO dari selaku Direktur Eksekutif Indobarometer mengusulkan Jokowi 3 periode. Lebih ekstrem lagi Kodari mengusulkan Prabowo Subianto jadi cawapres mendampingi Jokowi. Alasannya, menurut Kodari, jika Jokowi Prabowo maju sebagai capres dan cawapres, tidak akan terjadi polarisasi ekstrem dan pertikaian politik antar kubu. Karena Jokowi Prabowo dinilai tidak akan ada lawan. Jikapun ada, dinilai hanya sebagai pelengkap saja. Terbaru muncul pernyataan yang membuat gerah para elit politik. Menteri Investasi menyatakan bahwa kalangan usaha berharap pemilu 2024 diundur. Wah, asik nih. Tapi tentu saja pernyataan ini langsung menuai pro dan kontra. Lalu apa sih alasannya Menteri Bahlil mengeluarkan pernyataan panas ini? Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membeberkan alasan kalangan dunia usaha berharap jadwal pemilu pada 2024 diundur, atau dengan kata lain ingin masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang hingga tahun 2027. Bahlil menjelaskan dari diskusi yang dilakukannya dengan para pengusaha sebelumnya, diketahui bahwa dunia usaha ingin pilpres diundur karena mereka melihat saat ini perekonomian nasional sedang dalam masa pemulihan. Dunia usaha rata-rata mereka berpikir bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan. Kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik. Pernyataan itu diutarakannya ketika mengomentari teman survei nasional yang bertajuk Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19 Pandemic Fatigue dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia. Adapun survei Indikator Politik Indonesia mencatat 31% masyarakat setuju jika masa jabatan Presiden Jokowi ditambah hingga 2027. Namun sebanyak 32,9% responden kurang setuju dan 25,1% tidak setuju sama sekali dengan perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027. Masyarakat yang setuju berharap agar penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dapat diselesaikan secara tuntas. Hasil survei tersebut senada dengan beberapa diskusi yang dilakukan Bahlil dengan dunia usaha. Dia mengatakan kalangan pengusaha berpikir bahwa akan memberatkan bila dunia usaha harus menghadapi persoalan politik dalam waktu dekat. Bangsa Indonesia belum memutuskan persoalan mana yang menjadi prioritasnya. Apakah itu persoalan menyelesaikan pandemi, pemulihan ekonomi, atau memilih kepemimpinan baru lewat pemilu? Saya kira pilpres diundur jadi tahun 2027 tidak masalah. Yang penting adalah bagaimana kemampuan presiden dalam memimpin negara ini. Tentu masyarakat sudah mengetahui bagaimana sepak terjang Presiden Jokowi sekarang ini. Saya kira semakin lama memimpin, makin banyak pekerjaan Jokowi yang bisa terselesaikan. Seluruh negara di dunia menghadapi dua persoalan besar yang sama, yaitu pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi usai pandemi. Saya kira pemulihan ekonomi bukan hal mudah, tapi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menunjukkan hal positif, terlebih dari capaian 3,5% pada kuartal 3 pada tahun 2021. Diundurnya Pilpres 2024 menjadi 2027 tentu saja cukup sulit dilakukan, karena sekarang ini partai politik terlanjur berlomba-lomba mempersiapkan diri untuk pemilu termasuk Pilpres 2024. Partai politik sudah bergerilya merayu mendekati rakyat. Selain itu, tebar pesona para elit partai sudah terlihat. Berbagai baliho yang memajang foto elit partainya tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Bahkan ada bantuan sembako yang tidak lepas dari foto elit partai menuju Capres 2024. Selain itu, juga Pilpres diundur jadi 2027, Jokowi akan menjadi sasaran empuk. Dituduh bahwa hal tersebut merupakan akal-akalan rekayasa dari Presiden Jokowi yang haus kekuasaan. Partai politik akan jengkel, apalagi partai oposisi mereka seolah tidak diberi kesempatan untuk mendorong kader terbaiknya menjadi capres atau cawapres.
Jangankan wacana Jokowi 3 periode atau Pilpres diundur jadi 2027, Presiden Jokowi mengangkat wakil menteri baru saja, oposisi langsung menyerang. Apalagi sampai Pilpres diundur, oposisi bisa kejang-kejang. Tapi boleh dicoba. Bagaimana menurut Anda? Ternyata ada yang gerah dan panik jika Ahok kembali jadi Gubernur DKI 2024, ditulis oleh Abu Daeng Al-Makassari dari Suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ahok pernah divonis 2 tahun penjara atas kasus penistaan agama. Tentu saja kasus ini adalah politis, kasus yang sangat dipaksakan. Ahok mendekam di penjara terhitung tanggal 9 Mei 2017 dan bebas pada tanggal 24 Januari 2019. Tentu saja banyak warga Jakarta yang mendambakan Ahok menjabat gubernur lagi. Apalagi melihat kinerja Anies yang benar-benar bobrok. Tidak ada janji kampanye Anies yang benar-benar terwujud. Maka bisa dipastikan jika Ahok dicalonkan kembali maka kemenangan mudah diraih. Seperti banyak warga yang sudah menyesal hanya karena diancam tidak disolatkan mayatnya atau diancam neraka jika memilih pemimpin non-muslim. Dari pengalaman buruk yang sudah dialami warga Jakarta selama ini, sudah cukup memberinya pelajaran berharga bahwa agama yang dipolitisasi hasilnya adalah kerusakan. Jakarta sebenarnya sudah nyaris rusak parah, maka sekarang dibutuhkan orang-orang yang benar-benar mau memperbaiki Jakarta. Jika menghitung waktu masa pembebasan Ahok dari tanggal 24 Januari 2019 hingga tahun 2024, maka itu sudah cukup waktu selama 5 tahun, yaitu batas waktu yang menjadi syarat bagi mantan napi untuk ikut lagi pilkada meskipun nantinya harus diumumkan bahwa Ahok adalah mantan napi. Tapi bagi warga yang waras hal itu tidak berpengaruh karena hampir semua warga tahu bahwa kasus yang dialami Ahok adalah kasus yang sangat dipaksakan. Ahok dipenjara bukan karena korupsi, bukan karena memukul anak kecil seperti si Habib Bahar atau kasus pengacauan seperti Munarman atau kasus seperti yang dialami Habib Rizik. Bukan. Ahok justru datang sendiri ke kantor polisi menyerahkan diri, tidak kabur ke Arab Saudi ataupun ke Korea misalnya. Jadi sangat jelas siapa yang pengecut dan siapa yang jantal. Peraturan mantan napi bisa ikut pilkada tersebut tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56/PPU/17/2019 yang memungkinkan seorang mantan narapidana mencalonkan diri sebagai gubernur, tetapi dengan syarat menunggu jeda waktu 5 tahun setelah melewati masa pidana penjara. Peraturan MK ini telah mengubah pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada yang sebelumnya tidak ada persyaratan jeda waktu, jadi harus ada jeda waktu 5 tahun. Jadi warga Jakarta sudah tidak sabar Ahok kembali memimpin Jakarta dan mengubah Jakarta menjadi kota yang bertaraf internasional dan warganya pun benar-benar bahagia. Bukannya klaim seperti janji-janji Anies Sandi. Semoga saja waktu itu akan datang dan Jakarta mempercepat proses kemajuannya yang sudah hampir rusak parah selama ini di bawah komando Anies. Penghargaan yang sudah diborong Anies tidak bisa menutupi kekurangannya. Penghargaan itu tidak bisa menutupi ketidakbecusan Anies. Penghargaan itu hanyalah topeng. Faktanya Anies tidak bisa kerja, cuma omong doang. Karena warga melihat dengan jelas lingkungan Jakarta. Warga menyaksikan dan merasakan semua janji-janji Anies Sandi tidak ada yang terlaksana. Semua omong kosong, mundur kotanya melarat warganya. Namun rupanya baru saja dilempar wacana bahwa Ahok berpeluang maju jadi calon gubernur di DKI, ada yang kegerahan. Sudah pasti orang yang kegerahan ini adalah orang yang haus kekuasaan. Bisa jadi ingin seperti Anies, yang parlente tapi tidak bisa kerja. Tidak kreatif mengatasi masalah ibu kota, namun hanya ingin enaknya saja. Bullshit kan? Satu orang yang kegerahan mendengar bahwa Ahok berpeluang jadi gubernur lagi, yaitu dari pihak Nasdem. Dan kita tahu siapa yang punya Nasdem dan siapa yang memberikan penghargaan pada Anies. Penghargaan yang aneh. Ibu kota yang sudah hampir rusak parah kok dapat penghargaan. Sumber sampahnya tidak karuan, dapat penghargaan. Bambu yang unfaedah jelas saja sebuah kemunduran. Program kerja atau janji kampanye Anies tidak ada yang kelar. Ini saja sudah bisa menilai bahwa penghargaan itu hanya politis. Orang yang tidak kreatif kerja kok dapat penghargaan, paredah. Ketua Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Wilayah Jakarta Banten, Effendi Hoiri, gerah dan tidak ingin Ahok maju lagi dalam Pilkada DKI. Ahok belum bicara, orang-orang seperti ini sudah kagetan dan panik. Sudah rahasia umum jika Ahok jadi gubernur DKI. Para bohir yang bisnisnya menggurita itu dan basisnya di Jakarta akan terganggu, akan mengalami guncangan hebat. Ahok datang bagi mereka seperti gempa bumi yang dahsyat. Maka karena itulah mereka harus menghalau Ahok jangan sampai benar-benar menjadi gubernur di DKI. Kata si Effendi ini begini, tapi bagi kami, bagi Nasdem,
Ahok selesai, paling tidak menurut saya lah. Gak perlu lagi memikirkan atau bermimpi lagi jadi gubernur DKI. Itu kan masa gak boleh kita punya pemikiran itu. Rupanya Effendi ini ingin mendikte hak orang lain ya, bahwa siapa yang berhak jadi gubernur adalah keputusan warga. Meskipun memang partai berperan mengaturnya, tapi Nasdem bukanlah satu-satunya partai di negeri ini. Alasan Effendi bahwa kalau Ahok memimpin Jakarta lagi, maka dikhawatirkan akan terjadi kehebohan dan memicu kontroversi. Tentu saja kalau Ahok jadi gubernur, para koruptor yang akan bikin ribut akan sangat kesal dengan Ahok. Para penikmat anggaran DKI di masanya Anies pasti akan kesal, karena pesta sudah usai ketika Ahok datang. Itulah sebenarnya yang dimaksud kontroversi, jadi menghalangi Ahok memimpin DKI. Berarti sama saja membiarkan para garong anggaran beraksi sangat leluasa. Dan yang rugi dan sangat menderita pasti warga Jakarta seperti saya ini. Dengan ditangkapnya Habib Rizik dan si Habib Bahar, lalu misalnya Ahok jadi gubernur, saya yakin tidak akan terjadi lagi kegaduhan, kecuali para buhir itu mencetak lagi orang-orang seperti si Habib Bahar dan Habib Rizik. Tapi semoga warga sudah muak dengan cara-cara berpolitik yang kotor dengan jualan agama. Warga Jakarta sangat ingin benar-benar terjadi perubahan yang signifikan, sehingga indeks kebahagiaan warga Jakarta naik tinggi atau signifikan setelah Ahok jadi gubernur. Sebab selama ini God benar yang jadi gubernur, malah indeks kebahagiaan warga Jakarta itu justru ada di urutan terbawah. Ya, tidak sesuai moto yang dilancarkan Anies waktu kampanye, maju kotanya bahagia warganya. Justru nanti Ahok yang akan mewujudkan kemajuan Jakarta sehingga warganya bahagia. Begitulah kura-kura.